Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Harifatus Solihah, NIM B02200061 dari Sastra Indonesia kelas 4A Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang Hikayat Abu Nawas. Hikayat Abu Nawas tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan deskripsi fisik seperti berikut. Ada 70 halaman dengan ukuran 19,5 x 31,5 cm. Ukuran sampul 19,5 x 31,5 cm. Ukuran blok teks 12,5 x 22,5 cm dengan 19 baris per halamannya. Naskah tersebut tersimpan dalam keadaan baik, tulisannya juga jelas terbaca, namun kertasnya sudah sedikit berwarna kecoklatan dan jilitannya sudah sedikit rusak. Naskah berbentuk prosa kertas dengan cap singa dalam lingkaran bertuliskan Concordia. Halaman yang ditulis berjumlah 65 plus 1, sementara halaman kosong ada 2, 3, 4, dan 5. Judul dalam teks tidak ada. Judul di luar teks inilah Hikayat Abu Nawas. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan aksara yang digunakan adalah huruf Jawi atau Arab Melayu. Di dalam naskah diawali dengan teks sebagai berikut. Wabihi nasta'in billahi ala. Ini hikayat dahulu kalanya dan terlalu sangat indah-indah sekali perkataannya itu ceritanya. Al-Kisah, maka tersebutlah perkataannya itu. Maka adalah orang yang menegurnya itu heran sekalian dari halnya Abu Nawas namanya, dan ialah yang berakal. Kemudian pada akhir naskah bertuliskan teks berikut. Sahdan maka sekalian orang besar-besar itu pun bermohonlah kepada Baginda pulang ke rumahnya, dan Abu Nawas pun bermohonlah kembali ke rumahnya. Setelah itu, maka Sultan Harun ar-Rasyid pun tetaplah di atas tahta kerajaan dengan sejahteranya dan dengan sempurnalah, dengan adi murahnya kepada segala menteri hulu balang dan rakyat itu sekalian. Tamatu kalam bil khair wassalamu. Hikayat merupakan karya sastra berbentuk prosa yang ada terutama pada bahasa Melayu. Hikayat merupakan kumpulan kisah atau dongeng. Hikayat Abu Nawas yang tersimpan di Perpustakaan Nasional itu berisi berbagai macam kisah Abu Nawas yang unik dan menghibur. Kisahnya yang paling terkenal adalah kisah 1001 Malam. Berikut ini adalah salah satu kisah Abu Nawas. Naskah tersebut sebenarnya dituliskan menggunakan bahasa Melayu. Namun, kebanyakan cerita-cerita yang beredar sudah dimodifikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kisah tentang Abu Nawas menggunakan bahasa Indonesia. Abu Nawas dan Rumah Sempit. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak, tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak punya uang. Tolonglah katakan padaku apa yang harus aku lakukan, kata lelaki itu. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak berapa lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. Kamu mempunyai domba di rumah? Tanya Abu Nawas padanya. Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya, jawabnya. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan pergi membeli seekor domba. Keesokan harinya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan, keluhnya. Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu, jawab Abu Nawas. Kemudian, pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun, bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin terasa sempit. Akhirnya Abu Nawas menyuruhnya untuk menjual semua domba yang dia miliki.
Keesokan harinya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega?" "Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya, Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Dari kisah tersebut dapat diambil pesan bahwa kita harus mensyukuri apapun yang kita miliki. Bagaimanapun keadaannya, jika kita senantiasa bersyukur, maka semuanya akan terasa cukup dan baik-baik saja. Kisah Abu Nawas selalu unik dan mengandung hal-hal yang tidak terduga. Meski begitu, kisah-kisahnya memiliki banyak sekali pesan yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita. Presentasi ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Melayu Klasik yang diampu oleh Profesor Dr. Istadianta MS. Penulisan presentasi ini menggunakan referensi dari Opak Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Online dan kumparan.com. Linknya tertera pada layar seperti berikut ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.